Halo, my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi lagi dan lagi seperti biasa pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan ya hukum kekekalan energi akan selamanya berubah, oke? Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri, oke? Jadi selalu dibuat santai aja, just take it easy. Ini hanya prediksi. Anyway, buat kalian yang berminat untuk konsultasi personal tarot reading, kalian bisa hubungin Instagramnya aku. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, di video kali ini aku punya judul atau tema yang spesial. Ini nih buat kalian yang mungkin saat ini situasinya sedang di ghosting seseorang, diblokir, mungkin diputuskan, ya kita akan kita akan menguak apa sih alasan, atau kita akan melihat di sini, menggali lebih dalam alasan yang sebenarnya dia memutuskan hubungan dengan kamu, oke? Alasan dia tiba-tiba kok menjauh, tiba-tiba kok menghindar, tiba-tiba nggak balas pesan kamu, tiba-tiba kayak yang biasanya aktif komunikasi tiap hari, kok ini tiba-tiba kayak hilang seminggu atau sebulan, and then balik lagi. Nah, kita akan melihat, atau buat kalian yang situasinya sedang di ghosting seseorang, nah ini dia ya, atau dia kayak no respon. Dan mungkin kita di sini juga akan melihat sekaligus sosoknya seperti apa ya, ciri-cirinya, atau mungkin di sini tips ya ketika kamu berada di situasi seperti ini, apa yang harus kamu lakukan ya, atau mungkin apa yang bisa membuat dia balik lagi sama kamu, atau memang kita akan lihat what's going on, seperti apa, oke, situasinya aja, oke? So, langsung aja alasan dibalik dia memutuskan hubungan, pergi dari kamu, ghosting kamu. Apa sih alasannya? What's going on, oke? Tarik nafas, buang nafas, dan oke, di sini aku dapat the Six of Cups, oke. Oh, masuk nih. Cocok ya, kayak hijau gitu. Merah, kuning, hijau. Oke, di sini aku dapat the Strength. Oke, kemudian aku dapat the Five of Wands. The Ten of Wands. Oke, yang pertama di sini dia alasan mengapa dia tiba-tiba ghosting nih. Oke, so aku dapat kata-kata konflik dan competition. Oke, yang pertama kita bahas dulu konflik ya. Jadi ambil mana yang resonate. So, mungkin ini ada konflik antara kamu dengan dia, ya entah memang tiba-tiba konflik, atau mungkin ini konflik batin dengan diri dia sendiri. Jadi dia mensabotase hubungan. So mungkin di sini juga ini seseorang yang dia ada gangguan dari masa lalu, atau mungkin memang dia belum selesai nih dari masa lalunya, karena aku dapat the Six of Cup dan the Strength. Jadi aku lihat bisa ini dikategorikan karena ada kecemburuan, some kind of jealousy. Jadi mungkin pada saat kamu dealing sama dia, ada energi masa lalu yang mengganggu dia, atau dia masih belum move on, dan I'm so sorry, mungkin ada beberapa kalian yang dijadikan pelarian atau mungkin pelampiasan dari hubungan ini. So, dan mungkin ketika orang masa lalu itu kembali, akhirnya dia kayak bingung nih, dia di antara dua pilihan, and then which is mungkin akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa, jadi cuman diemin kamu, dan kayak ya udah just walk away gitu aja, just ghosting gitu aja, oke? Dan again, karena aku juga dapat the Five of Wands. Five of Wands sendiri mengindikasikan competition, ya, some kind of apa ya, the other woman, the other man, ya mungkin ada orang lain di sini ya, karena kayak dia apa ya, bingung nih antara dia, misalnya ini dia, ini kamu, ini orang lain, atau ini orang yang dia belum move on, atau mungkin kebanyakan ini besar adalah gangguan pihak ketiga, oke? Pihak ketiga bisa ego, bisa situasi,
dan orang lain di sini. Nah, orang lain ini bisa orang baru, bisa juga memang orang masa lalu yang belum dia move on ya, yang entah mungkin dia masih belum kelar nih. Jadi emang saran aku sama kalian, kalau emang kamu dealing dengan seseorang dan biasanya jangan dealing dengan, atau biasanya sih, maksud aku jangan dealing dengan seseorang belum selesai dengan masa lalunya. Nah, apa sih ciri-ciri aku juga akan bilang sama kalian, seseorang belum selesai dengan masa lalunya. Nah, pada saat dealing sama kamu, dia selalu menceritakan mantannya atau energi masa lalu atau kisah lukanya di masa lalu, dalam artian kayak bagaimana dia disakiti, bagaimana dia apa. Yang kedua, dia sering membandingkan antara kamu dengan mantannya. Okay, so ya simple banget dibandingkan. Jadi kayak, oh dulu di gini-gini kamu kok enggak. Jadi kayak ada perbandingan atau dengan kata-kata yang lain. Tapi intinya membandingkan. Oke, kemudian yang ketiga dia pelin-pelan di sini. Dalam artian kayak apa ya? Dia selalu menjadikan kamu tampil seperti mantannya. Ada beberapa kasus yang aku temui kayak ya mungkin dia ingin melihat kamu memakai, kamu cantik deh pakai warna ini. Nah, ternyata dia kayak membuat kamu mirip dengan seseorang di masa lalunya. Nah, itu yang dia belum move on. Jadi sangat berhati-hati, terlebih kalau di sini juga yang keempat, ini nyambung dengan yang pertama, dia belum kelar dengan masa lalunya. Jadi dia kayak selalu menjelek-jelekkan mantannya. Kayak mantannya selalu gini, selalu gini, selalu gini. Oke, so itu berarti dia belum move on. Oke, so wow, kita akan kupas tuntas. Tadi kenapa dia ghosting kamu, dia diamkan kamu, mungkin dia berada di antara dua pilihan, which is kamu dan energi masa lalu. Even aku dapat 10 of Wands di sini, oke? Ada beban berat di dia. Dan di sini juga ada ego ya, karena memang yang pertama pasti ada ego, ada gengsi, ya mungkin dia nggak berani untuk berhadapan langsung sama kamu dan ya anything daripada aku menjelaskan lebih baik aku hilang ya. Nah seringkali dear, orang yang di ghosting atau korban perghostingan ini akan merasa salah dengan dirinya. Ya, salahku di mana ya? Apa dia marah? Apa ada omongan yang aku ucapkan salah? Jadi kita berasumsi dengan pemikiran kita sendiri yang akhirnya ngebuat diri kita semakin kayak apa ya, kita menyalahkan diri kita, andai aja aku nggak kayak gini, pasti nggak akan kayak gini. Nah, kalau aku bilang, kalau emang kamu dealing dengan seseorang dan ibaratnya kamu tiba-tiba di ghosting, tiba-tiba kayak didiemin, atau diblokir, atau apa, oke, stop chasing. Ya, jadi saran aku di sini jangan mengejar, biarkan aja. Oke, mungkin sekali kamu tanya, oh kamu baik-baik aja kah? Oke, karena kalau aku bilang, kalau seseorang itu memang mau bersanding dengan kamu, dia pasti akan balas pesan kamu, dia pasti akan berikan respon. Tapi kalau enggak, jangan dipaksa. Oke, berikan dia waktu dan biarkan dia merasakan apa yang mungkin kamu rasakan. Ibaratnya seseorang yang pergi dari kamu, dia kehilangan kamu, bukan kamu yang kehilangan dia. It's their loss, okay? Not yours. Itu dia yang kehilangan their loss, bukan yours, okay? Bukan kamu di sini, okay? Jadi alasan yang sebenarnya dia memang tiba-tiba memutuskan hubungan karena aku lihat kayak ada gangguan dari masa lalu, atau emang di sini gangguan masa lalu ini membuat dia trauma sehingga dia masih takut. Oke, aku dapat lagunya Charlie Puth yang Cheating on You. Nah, itu dia ceritanya udah putus sama si pacarnya, tapi dia deket sama orang, tapi dia ngerasa kayak dia cheating sama orang masa lalu itu, padahal mereka udah selesai. Jadi kayak emang belum selesai gitu loh. Jadi kayak masih ngerasa ada lingering, kayak noda, kayak stain, ya kayak noda di baju, yang baju putih itu kayak itu tuh masih membekas. Jadi saran aku, kalau memang kamu bertemu dengan seseorang dan ya seperti aku bilang dia masih belum kelar dengan masa lalunya, mending jangan. Kamu harus bilang kamu selesaikan dulu sama masa lalu kamu. Kalau kamu siap, ayo. Kalau enggak, okay, just let them go, let them go, let them be in. Kamu fokus sama diri kamu dan buka hati, buka awal baru. Kamu jauh lebih berharga, oke? Okay? Itu alasan kenapa dia ghosting kamu. Jadi dia bingung, dia harus menjelaskan apa, dan ibaratnya The Six of Cups pun kartu masa lalu yang dia masih mencintai orang di masa lalu, dan sehingga pada saat mungkin kamu dealing sama dia, energi masa lalu itu datang, atau mungkin mereka tiba-tiba dipertemukan kembali. Nah, dia akhirnya kayak tergoda oleh godaan masa lalu itu yang dia nggak bisa lepaskan, oke? Okay? Jadi kayak apa ya, look at this, kayak strength, and kayak terikat. Kalau kalian lihat di sini ada dua tangan yang berbeda. Look at this, warnanya beda ya. Di sini ada warna hijau, di sini ada hijau lebih muda, ini hijau lebih tua, ini warna putih, ini warna hijau. Jadi kayak which one? Oke, okay, ini sama dengan the Five of Wands, oke, okay, dan Ten of Wands. Jadi aku lihat emang
seseorang ini masih bingung gitu loh, dia masih dilema, masih ragu. Jadi tipsnya adalah tidak usah menghubungi kembali, biarkan aja. Mungkin kamu bingung kayak kamu telepon, kamu apa, stop it, oke, okay? Stop it. Jangan spam berlebih, jangan apa, biarkan aja. Oke, okay? Kamu harus merubah mindset kamu, dia kehilangan kamu, bukan kamu yang kehilangan dia. Oke, okay? That's the point. Mungkin seseorang Pisces, Cancer, Scorpio, Leo di sini, mungkin Aries, Sagittarius, oke, okay? But yes, aku lihat dia yang memutuskan sendiri, bukan kamu, oke? Okay? So, especially mungkin misal pun kalian ada konflik di sini, oke? Okay? Misal pun kalian ada konflik dan di sini mungkin dia akhirnya kayak lebih memilih untuk apa ya, menjauh seperti itu. Jadi biarkan aja, oke? Okay? Berikan space, berikan ruang. Kalau emang seseorang itu kembali lagi, ya anggap aja bonus, kamu terima atau enggak, kuncinya di kamu. Kalau enggak, jangan buang-buang waktu untuk menunggu seseorang yang even enggak memperdulikan kamu di situ. Tapi memang kebanyakan, kalau kamu dealing sama pria itu, kalau wanita itu, kalau ngamuk, kalau ngambek, kalau ada masalah, dia harus ngomong. We need to talk. Nah, kalau pria beda, kalau dia ada problem, ya seperti men from Mars, women from Venus, ya. Jadi kalau aku bilang, kalau cewek akan lebih ngomong, kalau cowok akan lebih kayak dia mengalihkan diri ke guanya. Tapi kalau sampai dia mengghosting kamu berbulan-bulan, berminggu-minggu, ya berarti you know what you have to do. Kamu tahu harus apa yang kamu lakukan, oke? Okay? Jadi besar kemungkinan adanya gangguan masa lalu, atau nggak harus. Mungkin emang dia belum bisa move on dan dia belum siap untuk membuka awal baru. Makanya jangan pernah dealing dengan orang yang belum kelar dengan masa lalunya. Oke? Okay? That's the point. Jadi dia di antara dua pilihan. Oke, okay. The Ace of Pentacles. Oke. Okay. Sebentar. Kemudian aku dapat The Seven of Wands. Yes, my lovely dear, ini ada konflik. Jadi, apakah dia, mungkin kamu berpikir, apakah dia juga sebenarnya sudah melupakan atau bagaimana? Enggak. Dia tidak melupakan kamu, oke? Okay? Dan di sini aku dapat The Seven of Wands, oke? Okay? So, mungkin juga ini situasi di mana kamu dekat dengan seseorang dan dia juga ada opsi lain. Nah, akhirnya dia ghosting kamu. Jadi, ada satu dari energi masa lalu, kemudian yang kedua, situasi yang berbeda adalah kamu adalah opsi, ya, ibaratnya ada orang lain juga, jadi dia ada pilihan tapi bukan dengan orang masa lalu, tapi orang baru, kayak dia masih milih, and then akhirnya dia juga komunikasi dengan beberapa orang gitu loh, especially mungkin kamu dealing di dating apps atau apapun, kan pasti kan ngomong sama A, ngomong sama B, ngomong sama C, jadi kayak difilter lagi yang mana yang cocok. Nah biasanya, even mungkin after first meeting, kalian udah ketemu in person, tiba-tiba kayak dia diem kayak apa, jadi mungkin emang kamu bukan kriteria dia, bukan tipe dia, atau memang dia juga mencari orang yang ada, ibaratnya dia juga dealing atau komunikasi atau dekat juga dengan orang lain lagi, yang lain seperti itu, oke? Okay? Jadi kalau aku bilang, don't be so hard on yourself, jangan terlalu keras sama diri kamu, dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu yang berlebih kayak, oh gini-gini, no. Ibaratnya masih banyak kok ikan di laut, bukan cuma dia gitu ibaratnya, oke? Okay? Ya, the Seven of Wands, kalau aku bilang some kind of conflict, some kind of ego. Bisa juga mungkin dia ada konflik batin bukan dengan kamu, dengan diri dia sendiri, oke? Okay? Karena terkadang ibaratnya kan hubungan itu dua orang, tapi terkadang kita belum kelar dengan diri kita sendiri, belum kelar dengan masa lalu kita. Jadi saran aku di sini adalah, yaitu seperti aku bilang, jangan dealing dengan orang yang belum kelar dengan masa lalu, atau yang hanya menjadikan kamu opsi. Opsi itu kayak pilihan, dia punya A, B, C, D, E, F, G. Dan orang ini biasanya cancel plan last minute, kayak dia janjian sama kamu mau ketemu nih, misalnya ketemu di sini misalnya di resto A atau di mana di coffee shop A misalnya, terus tiba-tiba last minute dia batalin gitu loh, alasan ada A, B, C, D, F, G. Jadi kalau aku bilang no, kalau emang kamu terus habis itu kamu terima lagi dan dealing lagi, dan dia seperti seneng banget untuk membatalkan planning, jadi hati-hati, mending cut hubungannya, lepaskan, oke? Okay? Karena satu, terutama ini para cewek-cewek, my dear lovely ladies di sini. Mungkin kamu dealing dengan pria dan dia kayak selalu membatalkan
kencan di last minute dengan alasan A, B, C, atau D, atau dia janji tapi nggak ditepati. Karena satu, pria itu dipegang omongannya. Kalau nggak bisa, no, lepaskan, oke? Okay? No, di situ, oke. Fokuskan diri kamu. Jadi alasan di sini adalah ada konflik juga. So, tapi aku rasa ini besar kemungkinan benar-benar pihak ketiga yang mengindikasikan ego dan orang lain di situ, oke? Okay? Oke, kemudian di sini aku dapat Four of Wands. Oke, oh, ini menarik sih Diar, alasan yang ketiga atau mungkin beberapa alasan kalian catat sendiri aja atau mungkin diulang lagi dari awal kalau kamu mau putar videonya. Ya, the Four of Wands dia sudah menikah, tapi dia bohong. Jadi dalam artian di sini dia ada komitmen lain dengan orang lain, tapi dia nggak jujur sama kamu. So mungkin pada saat di awal dia apa ya, apalagi kan kebanyakan di dating apps itu mereka cuma cari hubungan tanpa status, friends with benefit, atau mungkin dia udah nikah tapi ngakunya single. So must be careful, sangat berhati-hati di sini. Jadi kalau aku bilang dia berada di komitmen dengan orang lain yang di awal dia bilang sama kamu dia single, ya, atau memang di awal dia bilang kamu dia sudah menikah atau apapun, tapi kebanyakan aku lihat di sini ada lies, kebohongan yang apa ya, kecil tapi berdampak besar, oke? Okay? So, sangat berhati-hati. Jadi buat kalian siapapun yang menjalin hubungan percintaan, jangan menaruh ekspektasi berlebih, oke? Okay? Sambil kamu berdoa, minta terbaik sama Tuhan, dilindungi dan dijauhkan dari orang-orang yang negatif, orang-orang yang jahat tipikal seperti ini. Jadi sangat berhati-hati. Karena aku lihat ada beberapa yang mungkin sudah berkomitmen, sudah menikah, bahkan sudah punya anak, keluarga, tapi dia alasannya single, atau alasannya duda, atau alasannya berpisah, tapi belum ada surat cerainya. Jadi sangat berhati-hati ya, sangat berhati. And then kalian menjalin hubungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin berbulan-bulan, terus akhirnya dia tiba-tiba hilang. Be careful, oke? Okay? Sayangi diri kamu, dear. Oke? Okay? Kemudian di sini aku dapat the Two of Cups. Oke, lalu aku dapat the Seven of Cups. Yes, some kind of option. Nah, Two of Cups sendiri di sini ada ular, oke? Okay? Dan ular, the snake, aku mengindikasikan di sini apa ya? The enemy, oke? Okay? The other woman. Jadi ada orang lain, ada perselingkuhan, ada kebohongan, ada ketidakjujuran. Dan again, the Seven of Cups ini ada optional. Dan juga sangat berhati-hati biar buat kamu yang dealing dengan seseorang, terus di sini kayak ada unsur pemanfaatan di segi emosional dan di segi finansial atau di segi-segi yang lain. Nah, hati-hati juga dengan finansial. Jadi mungkin kayak alasannya dia mau bayar utang lah, alasannya dia nggak ada uang lah, alasan keluarganya sakit lah. Jangan, oke? Okay? Karena terkadang cinta itu buta, cinta itu kayak kucing rasa coklat. Jadi sangat berhati-hati, oke? Okay? Dan sekali lagi kamu berdoa, dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Dan terkadang kita menarik energi-energi seperti ini. Jadi sangat berhati-hati di situ. Apalagi mungkin kamu empat, mungkin kamu seseorang yang peka, atau mungkin kamu bisa menarik energi narsisistik. Nah, itu sangat berhati-hati. Jadi kadang datang dan pergi. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Jadi Seven of Cups, ada option. Kamu mungkin dijadikan opsi. Ada orang lain, atau mungkin ini seseorang yang pelin-pelan, kayak mungkin dia belum siap untuk berkomitmen, dia belum siap untuk apa, terlebih mungkin dia even sudah berkeluarga, dan mungkin di sini dia mengaku sudah apa ya, berpisah tapi belum ada surat berpisah, belum bercerai, tapi alasannya bohong. Jadi kalau di awal sudah ada kebohongan, sebaiknya hati-hati, sayangi diri kamu, oke? Kita nggak ada tahu jodoh ke depan, jalan ke depan, tapi actually kamu bisa memilih kok dengan siapa kamu menikah, dan kuncinya di kamu ya, nggak usah dengerin orang lain di situ, just be happy. Kalau kamu nggak happy, jangan diteruskan, oke? So, yes, ada orang lain. Jadi alasan kenapa di sini ya ego bisa ada besar sih, ada orang lain dan ada opsi di situ, oke? Especially aku dapat di Eight of Cups. Ada kebohongan, ada ya dia seperti di antara dua pilihan. Ada penyesalan yang ada penyesalan yang luar biasa, ada apa ya? Ada rasa yang kalau aku bilang di sini ada orang lain. Okay, so yes.
Ada ular di sini. Mungkin seseorang show ular, mungkin seseorang show macan. Kayak yang jelas aku lihat ada temptation, ada godaan. So entah mungkin godaan orang masa lalu, godaan orang baru, atau godaan dengan diri dia sendiri. Jadi kalau aku bilang kalau memang seseorang itu pergi dari kamu, stop untuk spam dia kenapa atau apa. Enough. Sorry. Dan fokus sama diri kamu, oke? Nah, ini tips ya, kalau emang dia balik ya, cara membuat seseorang itu balik, mungkin kalian bisa nyari di video aku tips untuk membuat seseorang itu menghubungi kamu kembali adalah tidak menghubunginya. Oke, jadi stop untuk menghubungi dia. Berikan ruang untuk dia memikirkan kamu, merindukan kamu, oke? Stop. Jangan mengejar orang lain, tapi kejar diri kamu, kejar mimpi kamu, kejar goals kamu, kejar cita-cita kamu, kejar manifestasi kamu, temukan lagi diri kamu, dan bahagiakan diri kamu, dan situasi akan berputar 180 derajat. Tiba-tiba dia kontak kamu, dia balik, oke? Tapi kalau aku bilang di sini, even mungkin dia balik, oke, coba sangat berhati-hati untuk membuka akses kembali, atau kalau perlu jangan, karena ya buat apa? Ibaratnya sudah berlalu. Ya ada sih orang yang ibaratnya dealing dan menikah dengan masa lalunya, tapi kalau emang dia ghosting berulang-ulang dan hubungan ini on off, so you deserve to be happy, my dear. Kamu layak untuk mendapatkan kebahagiaan luar biasa, oke? Okay? Again, jadi mungkin hubungan ini ada banyak kekecewaan, ada banyak kebohongan, ada banyak yang dia sembunyikan, ada banyak yang rahasia, ya. Rahasia yang dia simpan di situ. So, fokuskan kepada diri kamu, sayangi diri kamu. Oke, kemudian di sini, oh my goodness. Look at this. Alasan dibalik dia ghosting adalah, atau dibalik dia memutuskan, seduction, godaan, okay? Third party interference, okay? Temptation, hooking up, okay? Flirting, dating di sini, okay? So ada perselingkuhan, ada optional, ya. Jadi kalau emang kamu dealing dengan orang macam begini, ya you deserve to be happy. Udah, lepaskan di situ, okay? Wow, the card answer the question. Ya, ibaratnya kartu ini menjawab pertanyaannya, alasan kenapa dia ghosting kamu. Jadi biarkan aja, fokus kepada diri kamu, dan balas dendam terbaik adalah meningkatkan kualitas diri. Jadi perbaiki diri kamu, healing diri kamu, upgrade, dan percaya deh, satu hari, nggak harus sekarang, mungkin ke depan, 3 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, beberapa tahun kemudian, atau beberapa waktu kemudian, dia tiba-tiba akan balik and begging for your love, dan beg for your attention, ya. Memohon perhatian kamu, cinta kamu, sayang kamu, bla 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 di situ, oke? Okay? But kebanyakan jika video ini resonate, dia ada optional. Look at this, ada perselingkuhan, ada godaan, dan ya mungkin dia bingung antara kamu dan orang lain. Ya better mungkin, ya mungkin namanya juga, entah dia kalau dia belum move on dari masa lalu, dia masih berat di situ, atau dengan orang baru yang lain mungkin dia lebih nyaman. So it just, oh my god, look at this, my dear, look at this. Tadi aku bilang option, look at this, many option. Dia punya banyak opsi. Ya, terutama mungkin kamu dealing dengan seseorang yang emang belum, apa ya, nggak serius gitu loh, kayak tiap bicara masa depan atau apa, dia nggak ada interest ke kamu, atau dia nggak konsisten, ya. Konsisten kayak tiap hari komunikasi, nggak harus 24 jam, tapi paling nggak itu ada sehari 2 hari komunikasi, oke? Okay? So be careful di sini, oke? Okay? Jadi aku lihat ada pengkhianatan, look at this, stab in the back, ya. Heartbreak, pain, deception, shocking attack. Jadi kebanyakan ini pengkhianatan, ada ketidakjujuran, ya. Semua kembali kepada pilihan masing-masing, tapi you deserve to be happy, dan kembali untuk mencintai diri kamu. Stop untuk mengejar dan biarkan aja. Nanti dia akan datang sendiri. Attraction di sana, aku dapat double. Look at this. Dan buka hati, buka awal baru, bertemu dengan orang baru, dear. Dan apapun kamu dealing dengan siapapun, jangan menaruh ekspektasi berlebih. Ya udah. Ya apa ya, kalau emang jodoh nggak akan kemana kok, kalau emang takdir nggak akan kemana, oke? Okay? Just focus on yourself, dan apa ya, beratnya yakin yang terbaik pasti akan datang buat kamu, tapi kamu harus meningkatkan vibrasi energi kamu, ya. Be happy with yourself. 9 of Cups, fokus kepada diri kamu, sayangi diri kamu, oke? Ya, pengkhianatan. Jadi yang kebanyakan kalau ini resonate, ya pengkhianatan, orang ketiga, opsi, ya. Dia berada di antara 2 pilihan, oke? Let's see. Oke,
I remember every detail of that day. Ya, ini juga mungkin ada rasa bersalah karena aku dapat di Eight of Cup, ada penyesalan karena mungkin dia mengkhianati kamu, dia karena nggak tahu harus bilang apa, dia kayak pergi gitu aja. Ya, dia ingat ibarat apakah kalau dia ghosting dia melupakan kamu? Tidak, memori akan selamanya ada. Apalagi mungkin ada kesan yang kamu tinggalkan, mungkin kesan yang baik atau apa dengan dia pasti akan ingat kamu, dan one day kalau karma itu berputar, dia akan dapatkan karmanya sendiri dan pasti akan balik dan menyesal ke kamu. Tapi kamu nggak usah, aduh kapan dia balik, kapan dia balik. Now, fokuskan kepada diri kamu dan kamu akan tahu waktu yang akan menjawab. Oke, semesta bekerja dengan caranya sendiri. Oke. Oke, I don't react when people mention you. Ya, aku lihat sekarang mungkin ini seseorang yang dia berusaha tidak bereaksi apapun ketika orang-orang menyebutkan. I don't know, mungkin energi kamu glow up. Di sini karena aku dapat the Nine of Cup, Ten of Cup, kamu berfokus kepada diri kamu bahagia, atau mungkin ini ada energi long distance, atau mungkin di sini kamu berfokus ya, again, like bener-bener karena aku dapat energi cup emosional, kamu invest ke diri kamu, and then ya dia menyesal di sini, like, Oke, kemudian di sana the timing just wasn't right for us, atau mungkin ini seseorang dengan manipulasi tingkat tinggi, narcissistic, abusive, dan lain-lain. But I want to tell you how I will, mungkin ke depan dia akan mengekspresikan, dia akan datang dan mengontak kamu kembali, especially kita bahas ini di Mercury retrograde. I'm so attracted. Aku dapat attraction di sana. Okay? Finally, I don't know, mungkin kamu yang lebih update sekarang, lebih glow up, lebih meningkatkan kualitas diri, lebih percaya diri, lebih confident di situ. Attraction, attracted. Dan di sana aku dapat attraction. Look at this, okay? So this person, orang ini bakal balik kok. Bakal balik sama kamu. Okay? Tapi kalau dia nggak balik ya berarti okay, it's good, dia emang bukan buat kamu, so kenapa kamu harus paksa di situ? Karena ada banyak hal yang I don't know ya, kembali kepada keputusan kalian, tapi ada banyak hal yang akhirnya memakai jalan-jalan pintas, shortcut ya, dalam artian kayak apa yang ngebuat dengan ilmu magic, sihir, negatif, atau apapun untuk membuat dia kembali sama kamu. Okay, so don't do this, my dear. Energi yang negatif, fokuskan kepada diri kamu, invest ke diri kamu. Kalau emang dia nggak balik, berarti dia nggak baik buat kamu. Be positif ya, berpikir positif aja. Ibaratnya boleh kamu mencintai seseorang, tapi jangan lebih mencintai dia daripada diri kamu sendiri. Kamu harus respect sama diri kamu, menghargai diri kamu. Kalau kamu aja nggak menghargai diri kamu, bagaimana orang lain bisa menghargai kamu? Itu yang paling utama. Dan kalau orang ini, kamu terima lagi, habis itu dia ghosting, kamu terima lagi, dia pergi, kamu terima lagi, kamu nggak menghargai diri kamu. Dia akan melakukan itu dan semena-mena. Ya, semena-mena, oke? Semakin jahat sama kamu. Lepaskan, dan kamu akan bertemu dengan seseorang lebih baik di situ. Kemudian di sini aku dapat I stop thinking about you. Ya, mungkin pada saat kita bahas, kamu udah dari situasi ini, dan seseorang sedang ada dalam pikiran kamu, memang nggak bisa berhenti mikirin kamu. That's why, ke-trigger, ini orang nih. Makanya videonya masuk di beranda kamu. Aku percaya tidak ada yang kebetulan. Okay, I love and I saw you is someone. Again, di sini ada energi orang ketiga. Aku pergi ketika aku melihat kamu dengan orang lain. Ya, again, orang ketiga besar di sini. Pengkhianatan, cheating, affairs, betrayal, okay? I know exactly what I was doing. Okay. Sometimes I stay awake thinking about you. Ya, dia terus memikirkan kamu. Okay, I left you before you could leave me. Aku yang pergi sebelum kamu yang pergi meninggalkan aku, dan aku tahu dengan pasti apa yang aku lakukan. Okay, so yes, kamu udah tahu kan jawabannya dan tips-tipsnya apa yang harus kamu lakukan. Just move on. Okay, ini inisial Y. Kemudian ada B, ada S, N, W, ada T, ada X. This is your X. Okay. Jadi kalau emang udah kelar ya udah, dia. Walaupun kamu kayak, aku agak ada kata-kata yang nggak enak banget. Ya kalian bisa baca sendiri ya. Harus ada A-nya di sini. Okay. Ada double A. Okay. Kalian rangkai sendiri ya, but it's okay. Like ada M, ada A. Ya, di sana kalian bisa B, A, N, G, S, A, T.
Ya, kayak emang dia jahat banget di situ, oke? Jadi kalau aku bilang jangan pernah menerima dia kembali, even mungkin one day dia kembali dan mending lepaskan aja. Ya apalagi kalau ini sudah menyangkut orang ketiga karena kalau emang dia sudah melakukan itu, dia akan melakukan itu lagi dan lagi. Oke, you deserve to be happy, my lovely dear. Okay? So I hope you enjoyed. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye. Thank you.